Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan cerita kita yang akan meneruskan part pertama yang kemarin ya. Kalau kawan-kawan belum sempat mendengar cerita Ashabul Kahfi part pertama, silahkan klik link yang di pojok kanan atas, akan saya sematkan untuk part pertama. Kita lanjutkan part yang kedua. Kita akan konsentrasi kepada cerita tentang Maximilianus, yaitu seorang pemuda bangsawan yang mempunyai orang tua senator di Romawi ya, di Kekaisaran Romawi. Dan inilah yang menjadikan Decianus itu mempercayai Maximilianus, dan bahkan Maximilianus ini juga memperistri anak dari Decianus sendiri, yaitu Helen. Jadi kita ceritakan nanti detailnya ya di cerita kita. Oke, tanpa berlama-lama ya kawan-kawan, kita lanjutkan part kedua untuk Ashabul Kahfi berikut ini. Pada waktu masa Romawi itu, karena mereka di pemerintah itu berfokus pada pembangunan, memang pembangunannya sedemikian hebatnya ya. Pembangunan gedung-gedung dan berhala-berhala besar itu menjadi fokus utama dari mereka. Akan tetapi kembali ke tadi ya, bahwa mereka menganut agama pagan yang menyembah berhala, yang merupakan suatu bentuk syirik yang kalau kita menurut Islam itu merupakan dosa yang tidak terampuni. Banyak sekali terdapat di dalam buku-buku atau kisah-kisah yang sudah ada ya, bahwa kejayaan Raja Decianus itu sebenarnya tidak berlangsung lama, hanya sekitar 3 tahun. Nah, selama pemerintahannya ini, karena rajanya memang sangat tiran itu ya, jadi masyarakat itu sangat tersiksa sekali dalam hal mempertahankan keyakinannya. Memang pada waktu itu peninggalannya ajarannya Nabi Isa, yaitu agama Tauhid ya, yang menyembah kepada Allah saja. Itu saat setelah diserbu oleh Romawi dan kemudian diambil alih secara paksa oleh Romawi, dan kemudian Decianus sebagai gubernur atau raja di daerah tersebut itu kepada para penyembah atau penganut agama Tauhid itu begitu kejamnya. Kalau ketahuan saja bahwa itu adalah penganut agama Tauhid, maka akan ditangkap oleh para petugas. Kalau ketahuan dia sebagai penganut Tauhid yang mengesahkan Allah, itu akan langsung ditangkap dan disiksa dan dipaksa untuk menyembah berhala. Berhala-berhala Romawi itu ada banyak ya. Ada yang disebutkan di situ, ada Zeus, ada Apollo. Mereka mempunyai mitos dan cerita-cerita tersendiri, tapi istilahnya itu sangat jauh sekali dari syariat kita Islam ya. Mereka selalu membentukkan hal itu sebagai patung-patung yang harus disembah-sembah dan dihormati sebagai titisan dewa dan segala macam. Mungkin kalau misalkan saya bacakan nama-nama dewa yang ada di mitologi Romawi ya, itu ada dewa Jupiter, kemudian ada dewa Neptunus, kemudian dewa Pluto, kemudian ada dewa Juno, kemudian ada dewa Mars, kemudian ada Merkurius, ada Venus, ada Minerva, ada Apollo, itu ada Diana juga, ada Artemis ya, ada juga Demeter atau Ceres, Vulkan. Nah, dewa-dewa itu menurut kepercayaan mereka itu mempunyai kekuatan masing-masing. Tapi ya kembali lagi ya, bahwa itu adalah agama pagan, agama penyembah berhala. Mereka meyakini bahwa berhala-berhala itu apabila disembah atau dan segala macam itu ya diibadati, itu akan memberikan tambahan kekuatan buat mereka. Dan juga apabila mereka sampai merusak berhala tersebut, mereka akan mendapatkan bencana. Ya seperti itulah keyakinan pagan ya. Nah, pada waktu 7 pemuda ini merasa sangat terganggu dengan keyakinan yang berubah menjadi keyakinan penyembah berhala itu, karena memang pada waktu itu pemerintahannya adalah pemerintahan yang tiran. Mereka sebenarnya mempunyai tekad kuat untuk melawan, tapi karena mempertimbangkan bahwa rakyat kebanyakan, karena memang di dalam masyarakat di situ
yang paling banyak masih mempertahankan keyakinannya adalah rakyat-rakyat kecil, rakyat-rakyat buruh, rakyat-rakyat biasa, yang menjadikan pertimbangan mereka apabila mereka menentang pemerintah yang pada waktu itu lagi memegang kekuasaan. Yang terjadi adalah pembantaian masyarakat. Mereka cenderung untuk berkeputusan bahwa akan lebih baik menyimpan dan memperbaiki pemerintahan dari dalam. Diceritakan bahwa Maximilianus merupakan menantu dari Decianus sendiri, adalah pemuda yang sangat cerdas dan pemuda yang sangat soleh, baik ya, dan sering juga menyendiri ke daerah-daerah atau untuk melihat langsung keadaan masyarakat ya. Dan apabila melihat suatu kondisi yang tiran yang dilakukan oleh para petugas, itu pemuda cerdas ini akan mencari strategi bagaimana bisa membebaskan masyarakat dari perlakuan tiran dari aparat-aparat pemerintahan Decianus yang tiran pada waktu itu. Dan juga sering juga menyendiri di dalam gua atau mencari orang-orang yang masih mempunyai lembaran-lembaran tentang ajaran-ajaran tauhid. Itu sering sekali dalam pengembaraannya ini, pemuda cerdas ini, yang salah satu dari pemuda gua ini, mencari orang-orang untuk belajar agama tauhid yang diajarkan oleh Nabi Isa ya, yang peninggalannya sebelumnya. Karena memang pada saat itu juga para penganut agama tauhid ini sangat susah sekali untuk ditemukan ya, karena memang sebagian besar wilayah dijajah oleh Romawi yang merupakan penganut agama pagan. Jadi salah satunya adalah sering bertafakur di dalam gua, dan seperti yang tadi di surat Al-Kahfi ya, sering sekali berdoa di dalam gua karena tidak ingin ketahuan oleh pemerintah sehingga mereka menyendiri. Dan di sini memang terjadi banyak intrik-intrik kekuasaan ya, politik ya. Pada waktu itu pun Maximilianus ini sebagai penasihat dari Decianus itu mempunyai lawan politik seorang jenderal juga yang ingin atau yang ambisius terhadap kekuasaan juga, sehingga selalu mencurigai dari Maximilianus dan kawan-kawannya ini, dan mengirimkan mata-mata juga untuk memata-matai dari para pemuda gua ini ya. Dan salah satu kaki tangan dari Decianus yang paling kejam ini adalah gubernur ini, dengan tidak segan-segan menjatuhkan hukumannya sendiri sampai disalib dan dibakar. Bahkan pada waktu itu memang penyebaran agama tauhid ini dilakukan secara diam-diam. Tentunya ada para alim-alim ulama yang menyampaikan ajaran tauhid ini secara sembunyi-sembunyi pula, dan yang mengejar adalah jenderal kaki tangannya Decianus ini ya, sampai kemudian di gunung-gunung pun dikejar. Dan tentunya di situ juga banyak sekali terjadi, ada para pengkhianat yang muncul. Tapi salah satu pemuda gue yang merupakan menantu dari Decianus sendiri itu adalah pemuda yang sangat cerdas, dan semua yang ada di rumahnya itu juga merupakan penganut agama tauhid, sampai kepada pembantunya pun itu adalah penganut agama tauhid ya. Dan akhirnya sampai kemudian pada suatu masa itu penguasa atau empire dari Rome itu mau berkunjung ke Efesus, ke wilayah kekuasaan dari Decianus ini ya, sehingga Decianus harus mempersiapkan penyambutan luar biasa, dan jangan sampai ada satupun penganut agama tauhid yang kelihatan di hadapan dari Kaisar Romawi ya. Sehingga begitu gencarnya penyiksaan, akan tetapi di situ dengan cerdas pemuda gue Maximilianus ini yang mengatakan bahwa bagaimana kita bisa membangun infrastruktur sedangkan para buruh-buruh itu disiksa atau ditangkap. Itu yang akan berakibat pada mundurnya waktu untuk membangun infrastruktur dalam persiapan menyambut Kaisar Romawi, sehingga banyak sekali masyarakat yang selamat dari penangkapan karena kecerdasan dari pemuda gue ini. Dan sampai kemudian pada suatu saat sampai
kaisar datang. Akhirnya 7 pemuda gua ini tidak tahan untuk menyampaikan penentangannya di hadapan kaisar. Bukan rakyat yang melakukan perlawanan, tapi akhirnya yang tadinya 7 pemuda ini terbagi menjadi kelompok-kelompok pada saat Maximilianus dan kawan-kawannya ini sebenarnya bukan 7, tapi tadinya yang berteman adalah ya kurang dari 7, 3 orang ya. Itu menyampaikan bahwa Maximilianus itu adalah penganut agama tauhid dan menyampaikan bahwa berhala itu tidak ada manfaatnya apa-apa di dalam kehidupan. Yang mengatur semuanya adalah hanya Allah saja yang esa. Patung itu tidak akan memberi manfaat apa-apa, berhala tidak memberi manfaat apa-apa. Dan kemudian dengan marah, dengan emosi yang meledak-ledak, Decianus itu menghukum Maximilianus ya, dan teman-temannya. Karena teman-temannya begitu Maximilianus maju, memang mereka sudah lama sekali pengen menentang, tapi karena masih ditahan oleh Maximilianus untuk jangan melakukan penentangan karena nanti efeknya akan masyarakat yang kena. Akhirnya pada saat mereka sudah tidak tahan, yang tadinya Maximilianus sendiri yang menentang kaisar, kemudian teman-temannya pun maju bahwa mereka juga adalah penganut agama tauhid. Dan kemudian majulah penganut agama tauhid. Itu yang terjadi ya, sehingga Decianus itu sangat murka sekali, sehingga 7 orang ini bukan 7 orang, 6 orang ya, karena yang ketujuh nanti ya ada ceritanya sendiri. 6 orang ini ditangkap oleh Decianus. Tapi karena dari para bangsawan ini sebenarnya orang tua mereka itu adalah senat di pemerintahan Kaisar Roma, sehingga tidak langsung dibunuh, tapi diminta untuk mengakui atau meninggalkan agama tauhidnya. Dengan cara apa? Dengan cara mereka semua ditangkap dan dipenjara dan kemudian disiksa berhari-hari, dicambuki berhari-hari. Itu ya. Dan sampai kemudian pada saat Kaisar mengatakan bahwa aku tidak mau lagi melihat mereka besok. Nah tentunya Decianus semakin semakin terpepet waktunya. Jadinya kalau misalkan mereka tidak mau mengakui atau mereka tidak mau meninggalkan agama tauhidnya, mereka akan dibunuh. Nah pada waktu malam terakhir itu ada salah satu orang yang mempunyai jabatan juga ya. Pada waktu dia masuk ke dalam penjara, itu kemudian ada sedikit perbincangan dengan Maximilianus dan 6 orang kawannya itu. Akhirnya salah satu yang ada di penjara itu mulai sadar bahwa menyembah berhala adalah sesuatu hal yang sangat bodoh, sehingga akhirnya si pejabat penjara ini membantu Maximilianus dan kawan-kawan yang berjumlah 6 orang tadi ya untuk meloloskan diri dari penjara. Dan tentunya muncullah kehebohan yang amat sangat ketika mengetahui bahwa 6 orang pemuda bangsawan ini lolos dari penjara karena dibantu oleh seseorang ini. Nah kemudian yang terjadi adalah tentunya seseorang yang membantu dari pelarian 6 orang penganut agama tauhid yang merupakan bangsawan ini dibunuh oleh kawan-kawannya pada waktu itu. Karena memang mereka kalau misalkan pada waktu itu gagal melaksanakan misi, tentunya nyawa sebagai taruhannya. Dan kemudian Maximilianus mengumpulkan keluarga-keluarga dari para bangsawan ini dalam satu rumah, yaitu rumah Maximilianus sendiri yang mempunyai ruang rahasia. Dan kemudian mereka menuju ruang rumah Maximilianus, dan tentunya itu sudah diketahui oleh jenderalnya ini ya. Tentunya karena Maximilianus lebih tahu rute dan segala macam, itu akhirnya bisa sampai ke rumah Maximilianus yang merupakan menantu dari Decianus sendiri. Dan kemudian di situ juga mempersiapkan untuk pelarian, karena memang semua gerbang, semua pintu keluar sudah dijaga ketat. Dan akhirnya ternyata di bawah tanah dari rumah Maximilianus itu ada
jalur tersembunyi atau gua atau jalur pelarian ya, yang menuju ke arah tembok. Nah itu dipersiapkan oleh pembantunya alat-alat untuk melarikan diri. Dan sampai akhirnya pada saat jenderal yang bertentangan dengan Maximilianus tadi ya, itu sampai ke rumah kemudian mengejar Maximilianus, sudah terlambat ya. Maximilianus sudah berhasil keluar kota karena bantuan dari pembantu dari Maximilianus ini. Dan kemudian Maximilianus dan kawan-kawannya, nah ini pada waktu Maximilianus sering bertafakur di gua, itu ternyata ada satu orang gembala yang sering duduk di depan gua untuk mendengarkan doa-doa dari Maximilianus ini. Dan ternyata gembala ini mempunyai satu keyakinan yang sama, yaitu mempunyai agama tauhid. Dan di situ terjadilah interaksi antara Maximilianus dan seorang pengembala gua. Demikianlah tadi ya kawan-kawan semua, cerita kita Ashabul Kahfi part kedua. Untuk minggu depan kita lanjutkan pelarian Maximilianus sampai di gua, dan kemudian tentang detail-detailnya pada saat Maximilianus dan kawan-kawan semua bangun tidur, apa yang terjadi setelah itu, dan juga fakta-fakta yang ada yang mendukung cerita tentang Ashabul Kahfi, bahwa Ashabul Kahfi itu adalah kejadian nyata yang mungkin didengung-dengungkan oleh orang itu hanya tentang cerita hikayat atau cerita yang tidak nyata, tapi bukti-bukti sejarah membuktikan dan peninggalannya pun masih ada. Nanti kita akan detailnya ceritakan di Ashabul Kahfi part ketiga. Demikian saja ya kawan-kawan, kita jumpa lagi di part ketiga minggu depan, atau nanti ya kalau misalkan sudah upload semua, silahkan lanjutkan ke part ketiga untuk sampai ke tuntasnya cerita Ashabul Kahfi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.